Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler dari brand yang tergolong baru, Olympus, serinya Gamma A40WH ARGB yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk spesifikasinya ada di bagian belakang box ini. Mulai dari kompatibilitas soket, product dimension, ukuran fan yang unik, yakni 10 cm, dan ada spesifikasi teknisnya lengkap. Oke, sekarang kita unboxing. Pertama-tama kita dapetin sebuah buku manual yang cukup tebal dan lengkap. Kemudian ini kita juga dapetin sebuah bracket backplate untuk Intel berbahan plastik yang bisa digeser-geser slotnya untuk menyesuaikan dengan soket mobile kita. Nah, untuk bracket mounting pasangannya ini ada di dalam plastik clip. Ada sepasang lengkap dengan baut setnya. Build quality-nya kelihatan bagus dan solid. Sedangkan untuk mobile AMD, ini ada juga bracket mountingnya, sepasang yang tentu aja lengkap dengan bautnya. Bentuknya sedikit berbeda. Lanjut, kita dapetin sebuah thermal paste dengan packaging model bumbu mie instan. Oke, sekarang kita lihat CPU coolernya sendiri. Sekilas penampakannya cukup keren dan kelihatan beda. Untuk bagian depan ini, bedanya ada di desain fan-nya. Fan-nya ini ukuran 10 cm dengan blade yang lebar dan cuman ada 5 bilah. Dari bagian samping ini kita bisa lihat tebal area heatsink yang standar dengan ketebalan fin heatsinknya yang lumayan tebal juga nih. Nggak tipis-tipis banget. Yang sisi belakangnya pun ini cuttingnya nggak polos flat, tapi ada cetakan groove-nya. Untuk bagian atas ini ada top cover berbahan plastik yang menambah kekerenan CPU cooler ini. Permukaannya bertekstur dan ada LED strap tipis di sekelilingnya yang minimalis. Plus ada tulisan kecil brandnya, Olympus. Kita lanjut ke bagian bawah atau baseplate yang akan langsung kontak dengan prosi kita. Ini bisa kelihatan ada 4 copper heat pipe yang posisinya 2 menempel di tengah dan 2 lagi di pinggirnya. Finishingnya termasuk oke dan smooth, nggak kerasa ada perbedaan tinggi. Untuk heat pipe yang mengarah ke heatsink ini dicat putih juga. Dan desain heat pipe-nya pun ini offset atau condong ke belakang fan ya. Mounting besi untuk memasang cooler ini build-nya menyatu dengan baseplate. Cuman dicat putih dan udah ada baut pegas di kedua sisinya. Soal kabel fan ini modelnya standar, warna putih dengan konektor yang tentu aja 4 pin PWM dan 5 volt 3 pin ARGB male dan female. Kita lanjut ke sesi pemasangan dan di sini aku pakai Mobo Intel Socket 1150. Pertama-tama kita harus pasang bracket backplate ini ke bagian belakang Mobo. FYI, kalau untuk AMD nggak perlu pakai ini ya, bisa pakai backplate bawaan mobonya. Terus kita pasang bracket mounting di atasnya. Dan kalau kalian perhatiin, ini ada petunjuk arahnya ya, ada panah dan tulisan CPU, supaya kita masangnya nggak kebalik. Dan kalau udah sejajar sama lubang di mobo, tinggal kita baut. Nah, untuk thermal paste di sini aku pakai Polartherm X10 yang udah terkenal price performance ya. Terakhir kita tinggal pasang coolernya. Tinggal kita pasin aja nih baut di baseplate cooler dengan bracket mounting. Terus kita kencengin pakai obeng. Soal clearance dengan RAM di Mobo M-ATX kecil ini pun jelas masih jauh ya. Nggak ada masalah karena memang desain offset heat pipe ke belakang. Sekarang kita masuk ke sesi pengujian dan aku pindah ke Mobo Intel Socket LGA 1700 dengan Processor i5 12400F yang jalan standar. Di sini kalian bisa lihat kondisi Olympus Gamma A40 ini saat nyala.
Menurutku sih ini keren banget ya. Ada list ARGB tipis di top covernya dengan warna yang soft dan rapi. Begitu juga fan-nya yang silent, gradasi warnanya pun bagus. Oke, sebelum mulai tes, aku set speed CPU fan manual ke 100% dan RPM-nya kebaca di 2200-an. Tes pertama aku jalanin WaveRAM Benchmark Stability Test. Di sini dengan memakai Gamma A40, bacaan suhu maksimal Prosiku di HW Info ada di 59 derajat Celcius. Ini tergolong oke ya untuk CPU cooler harga 200.000. Sebagai pembanding, aku pakai hasil tes Paradox Gaming Hypersonic 421 yang belum lama ini aku review. Ukuran heatsink dan fan CPU cooler ini pun lebih besar, yakni 12 cm. Di Hypersonic 421, suhu maksimal Prosi yang terbaca ada di 56 derajat Celcius. Beda cuma 3 derajat Celcius aja. Dan di sini kalian bisa lihat kalau CPU package powernya terbaca sama ya, di 63 watt. Nah, sekarang kita lanjut ke tes kedua. Di sini aku pakai Cinebench R23 dengan 10 menit loop. Hasilnya untuk Gamma A40 bisa menahan suhu maksimal Prosiku di 65 derajat Celcius. Masih oke ya, tapi kalau kita bandingin sama suhu maksimal Prosi saat pakai Hypersonic 421, suhu maksimalnya masih bisa lebih adem dengan beda 4 derajat Celcius. Menurutku ini wajar karena Hypersonic 421 ini selain berukuran lebih besar, juga merupakan salah satu CPU cooler yang tergolong price performance di harganya. Kelebihan Gamma A40 ada di build quality, fan yang lebih silent, ukuran yang lebih compact dan pasti bisa masuk di berbagai casing MATX. Oke, jadi gitu aja ya review CPU cooler dariku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!